Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di sore hari menjelang berbuka kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat diberikannya kesempatan waktu yang luang, badan yang sehat untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya di Masjid Qalbun Salim ini, yang mereka yatadarasunahu bainahum, saling belajar di antara mereka, melainkan kata Allah illa nazalat alaihimu as-sakinah, akan turun kepada mereka ketentraman, kedamaian di dalam hatinya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh kasih sayang rahmat Allah. Kemudian kata Nabi, muhaffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji-muji orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan makhluk yang paling mulia, yang di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita yang mulia, Rasul yang paling agung, Rasul akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa istiqamah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa hadikun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian itu sunnah, petunjuk yang terang benderang, yang sangat putih, bahkan lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha, tidaklah mereka berpaling dari sunnah, mereka meninggalkan sunnah, kecuali mereka akan binasa. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sebagaimana di jadwal, ya. Judul kita apa, Bapak-bapak? Ingat judulnya apa? Ya, tahapan-tahapan di dalam menuntut ilmu. Ya, insyaallah seperti itu ya. Nah, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan membahas suatu perkara yang ya sangat penting sebenarnya. Ya, sebagaimana ilmu itu juga adalah sesuatu yang sangat penting, maka tahapan-tahapannya juga harus dilalui dengan ilmu. Ya. Ibaratnya seseorang mengambil ilmu dengan cara yang salah, maka dia tidak mendapatkan ilmu, ya, kecuali apa? Akan menjadi hujjatun alaih. Justru akan menjadi ya bumerang baginya, akan salah ya di dalamnya. Maka penting untuk kita mempelajari bagaimana tahapan-tahapan seseorang di dalam menuntut ilmu agama.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman dan orang berilmu. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk belajar ilmu agama. Bahkan menjadi suatu kewajiban bagi kita kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Ya, bahwasanya menuntut ilmu agama itu adalah fardu, wajib atas setiap kaum muslimin. Bahkan Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan mereka menuntut ilmu agama. Ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, akan ditingkatkan ya ketinggian derajatnya daripada orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum jami'an, di dalam menuntut ilmu agama ya tidak boleh seorang dia istilahnya apa? Ya terburu-buru. Ya. Sebagaimana dalam kaidah dijelaskan, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Orang yang dia terburu-buru di dalam meraih suatu ilmu yang justru ya dia dapatkan adalah apa? Ya, kekosongan belaka. Ya, seorang yang dia terlalu terburu-buru ingin mendapatkan hasil dengan cara yang instan, justru dia akan terhalangi dari ilmu. Sebagaimana kata para ulama juga, man akhadha jumlatan fadhahaba jumlatan. Orang yang mengambil secara sekaligus maka akan hilang juga sekaligus. Ya. Seperti seorang misalnya dia menghafal Al-Qur'an dengan sangat cepat misalnya, maka hilangnya juga akan lebih cepat. Ya. Makanya ada tahapan, ada tadarruj. Bagaimana urutan-urutan di dalam seorang menuntut ilmu agama yang harus dia pelajari, yang harus dia fahami, agar ilmunya menjadi ilmu yang mutqin, ya, ilmunya benar, pemahamannya benar, tidak tergesa-gesa di dalam meraihnya. Ikhwatal iman azanillah wa iyyakum jami'an. Dan sebelumnya perlu kami jelaskan di sini sebagaimana ungkapan al-Imam Ibnu Jama'ah. Ya. Beliau mengatakan la takun aba shibrin, ya. Atau dikatakan kila innal ilma salasatu ashbar. Bahwasanya ilmu itu memiliki 3, ya. Kalau shibrun itu secara bahasa itu jengkal. Tapi maksudnya adalah ya seperti 3 tingkatan, 3 tahapan. Ya. Kata beliau, idza ta'allama al-insan asy-shibra al-awwal takabbara. Ya. Kalau seorang dia berada pada tahapan yang pertama dalam menuntut ilmu, maka biasanya mereka akan takabbara. Apa takabbara? Takabbur, sombong. Ya, jadi misalnya kita baru belajar, kemudian kita tahu, teman kita tidak tahu, itu seakan-akan kita itu mengetahui semuanya, segalanya. Ya. Maka seorang yang dia berhenti belajar pada tahapan yang pertama, ya, sudah tahu, kemudian tidak mau mendalaminya lagi, tidak mau belajar kepada guru yang lain yang lebih berilmu, lebih faqih, maka cenderung dia takabbara, sombong. Ya. Bahkan biasanya dia menjadikan dirinya apa? Sebagai rujukan juga, menandingi guru-gurunya yang sebelumnya, na'udzubillah. Ya. Maka ini bahayanya ketika seorang dia belajar pada tahapan yang pertama, kemudian dia berhenti belajar dan merasa cukup. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ketika seorang itu dia ibarat ya mangkuk, maka dia akan mudah untuk menerima ilmu. Tapi ketika seorang dia sudah merasa tertutup, ya, tidak bisa menerima sesuatu lagi, sudah merasa dirinya berilmu cukup, maka seorang selama-lamanya tidak akan pernah mendapatkan ilmu dan keberkahan dari ilmu. Kemudian beliau menjelaskan tingkatan yang kedua. Summa idza ta'allama al-insan ash-shibra tsani tawadha'a. Ya, kalau orang dia sudah berada pada tingkatan yang kedua, dia belajar ilmu agama, kemudian dia terus mendalaminya, ya. Dia mempelajari, tidak berhenti dan tidak merasa cukup di dalam menuntut ilmu, maka dia akan menjadi orang yang tawadhu. Ya, maka ini sudah pada tingkatan yang kedua. Ya, seorang kalau dia sudah belajarnya benar, dia belajar, berilmu dan dia beramal, ya, dengan ilmunya, maka dia akan tawadhu. Dia akan apa? Rendah hati kepada yang lain. Dan inilah sifat orang-orang beriman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa tawadhu dalam setiap keadaan.
baik itu karena kelebihan ilmu, karena kelebihan harta, karena kelebihan ya jabatan misalnya di mata manusia, maka tetap kita dianjurkan untuk tawaduk kepada manusia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadau hatta la yabghi ahadun ala ahad." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepadaku agar kalian semua tawadu, ya, agar kalian semua berendah hati terhadap sesama, sehingga tidak ada orang yang merasa lebih hebat dari yang lain, sehingga tidak ada di antara kalian yang saling menzalimi antara yang satu dengan yang lainnya karena sifat takabbur tadi, ya. Maka seorang kalau dia sudah belajar pada level yang kedua, belajar dengan ikhlas tentunya, kemudian dia beramal dengan ilmu, maka akan terlihat ya dari tingkah lakunya, dari ucapan yang menunjukkan dia seorang yang tawadu, tidak membanggakan ilmunya, tidak merendahkan orang yang di bawahnya, ya. Maka ini tingkatan yang kedua, minimal kita berada pada tingkatan ini, ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, "Summa idza ta'allama al-insanu shibra salis alima annahu la ya'lamu syai'an." Apabila seorang sudah berada pada tingkatan yang ketiga, ini yang paling tinggi, ini kedudukannya para ulama, ya. Kata beliau, apabila seorang sudah belajar, kemudian dia berada pada tingkatan yang ketiga, maka justru apa? Alima annahu la ya'lamu syai'an. Ya, dia bertambah lagi tawaduknya. Dia menganggap dirinya justru belum tahu apa-apa, ya. Sebagaimana para ulama kita yang saleh, maka tidak ada di antara mereka yang apa? Ya, membanggakan dirinya, tidak ada. Ya, justru mereka tawaduk, justru mereka apa? Berendah hati kepada manusia. Mereka sangat rahim, ya. Sangat sayang, sangat pengasih kepada orang-orang yang, ya, kepada orang yang belum tahu. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu mulianya akhlak beliau. Di dalam berdakwah beliau adalah orang yang paling berilmu, ya. Tetapi dengan ilmunya menunjukkan ketawaduan, ilmunya menunjukkan kerendahan hati. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ini ya, yang pertama harus kita fahami. Ya, sekarang kita ada di tingkatan yang mana? Ya, apakah tingkatan yang pertama, na'udzubillah, maka ini harus kita jauhi. Ya, merasa sudah cukup ilmunya, tidak perlu belajar lagi. Ya, oh itu sudah pernah itu, saya nggak mau belajar lagi. Ya, padahal ilmu itu apa? Innamal ilmu bil murajaah, bil muzakarah. Ilmu itu dengan diulang-ulang. Ya, seorang kalau dia sudah tertanam di dalam dirinya kesombongan, maka tidak akan pernah lagi mau belajar. Sebagaimana kata Imam Mujahid, beliau mengatakan la yata'allamu al-ilma, ya, tidak akan ada atau tidak akan pernah belajar ilmu, yaitu dua golongan. Yang pertama adalah mustahyin, yang kedua adalah mustakbir. Yang pertama orang yang dia pemalu, ya, mau belajar aja malu, ya, maka tidak pernah dapat ilmu sama sekali. Mau pengajian malu, ya, maka tidak akan pernah dapat ilmu. Yang kedua adalah mustakbir, orang yang sudah tertanam di dalam dirinya sombong, meremehkan, ya, maka dia tidak akan bisa menerima ilmu, ya, karena dirinya sudah tertutup, dirinya sudah, atau dia sudah menutup dirinya, mengunci dirinya dari luasnya ilmu, ya. Padahal ilmu kita ini semana sih, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tingginya orang berilmu aja masih kecil, apalagi kita yang belum sampai derajat ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya secuil. Ya, ilmu kita ini sangat sedikit sekali. Ya, lalu apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Ya, na'udzubillahi summa na'udzubillah. Dan ucapan beliau ini dinukilkan dari kitab Hilyatul Talibil Ilmi milik Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, di sini saya menukilkan, ya, beberapa ucapan-ucapan yang diambil dari tulisan masyayikh kita. Kata beliau di sini, katsirun minan nas hum abu shibrin, ya. Jadi banyak daripada manusia penuntut ilmu ini dia,
Ya, kalau masih awal-awal jatuh pada tingkatan yang pertama. Ya. Biasanya kalau kita baru tahu itu kayaknya seakan-akan tahu semuanya. Ya, bahkan di medsos ya, terkadang ada sesuatu yang kita tahu ini salah, ya seakan-akan apa? Ya, kita ini sebagai muftinya. Nah, itu karena kita apa? Karena kita masih berada pada tingkatan yang pertama. Ya. Dia lebih mengedepankan apa? Ya, semangatnya. Sedangkan ilmu itu sangat luas. Kata beliau, katsiran minan nasi hum abu shibrin dakhala fi shibril awal min al-ilmi thumma asra'a lil khuruj minhu mudda'iyan husulahu 'ala al-ilmi fayujadil wa yunakish wa yattaham. Ya, ini di antara sifat orang-orang yang berada pada tingkatan pertama Abu Shibrin, bahwasanya mereka ya yang asra'a lil khuruj minhu mudda'iyan husulahu, jadi baru belajar ya dengan pengen yang instan. Kemudian dia seolah sudah memiliki ilmu yang banyak, ya. Kemudian apa? Dia memperbanyak di dalamnya justru al-jidal. Ya, banyak berbantah-bantahan. Ilmu harusnya dia gunakan untuk beramal, tapi justru ilmu itu dia jadikan sebagai bahan untuk berbantah-bantahan, ya. Maka ini ciri daripada asy-syibrul awal. Maka ini harus kita jauhi. Kalau kita masih penuntut ilmu pemula, maka kita sibukkan dengan beramal, ya, karena buah daripada ilmu itu adalah al-amal, ya, sebagaimana kata para ulama, samaratul ilmi al-amal, bahwasanya buah dari ilmu seorang ketika ilmunya bermanfaat adalah dibuktikan dengan amal, bukan dengan memperbanyak jidal, memperbanyak debat. Bahkan kata beliau juga apa? Wa yunakish, ya, wa yattahim, atau juga memperbanyak apa? Menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, suudzon, ya, karena dia ilmunya baru sedikit, kemudian menganggap yang berbeda, kemudian dia ya dia bantah, dia tuduh dengan tuduhan yang tidak berdasar. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal dina matinun, sesungguhnya agama ini itu sangat kokoh, sangat kuat, bagaikan tali yang sangat kuat. Fa'ughilu fihi birifkin, maka ikatlah dengan cara yang lembut, ya. Maka ketika kita berdakwah juga menyampaikan kepada manusia, maka dengan cara yang lembut. Ini menunjukkan ketawaduan, berkahnya seorang yang menuntut ilmu adalah pada amal dan pada akhlaknya kepada manusia. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kata beliau, al ilmu musallatun salasati umur, ya, bahwasanya ilmu itu ya akan menghasilkan 3 perkara. Pertama, ma'lumatun sahihah, ya, seorang ketika dia belajar dia mendapatkan pengetahuan yang sahih. Kemudian tatbikun salimun, adalah dia bisa mengamalkan ilmu, ya, ini kalau sudah tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama bisa jadi seorang dia hanya memperkaya wawasan, disibukkan dengan jidal, ya, berbangga-bangga dengan ilmu, ya, sombong. Nauzubillah. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua ketika dia tawadu adalah ketika dia bisa mengamalkan ilmunya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memiliki doa di dalam setiap paginya. Apa doanya? Nabi meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi Nabi saja selalu meminta 3 perkara ini setiap hari, setiap pagi. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya. Maka kita bisa melihat ilmu itu bermanfaat atau tidak adalah bersinergi dengan amal. Ketika ilmu itu hanya menjadi wawasan, perbendaharaan tanpa adanya amal, ya, bahkan dia cenderung ya berbantah-bantahan, berarti dia masih berada pada asyibru al-awwal, ya. Ini tingkatan yang pertama, cenderungnya sombong, pengetahuannya hanya untuk berbangga-bangga saja, untuk jidal, untuk membantah, ya. Nauzubillahi summa nauzubillah. Tapi Nabi meminta ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang menghasilkan amal.
Ya, jadi belajar tujuannya adalah supaya apa? Bisa beramal. Bukan supaya kita dianggap apa? Hebat. Oh, itu orang berilmu itu, ya. Dia sudah hafal kitab ini, kitab ini, kitab itu. Bukan. Ya, tetapi tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk kita beramal. Tujuannya adalah untuk bagaimana amal itu menjadi amal yang saleh, menjadi nilai ibadah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memiliki niatan menuntut ilmu, kita cek lagi. Kita belajar ilmu ini untuk apa? Untuk menjadi ustadz, ya, untuk menjadi syekh, atau untuk kita beramal. Ya, maka seorang harus memperbaiki niatnya. Tujuan kita belajar adalah untuk beramal, bukan untuk hebat-hebatan ilmu. Ya, na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kemudian kata beliau, khasyatun lillahi rabbil alamin, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, tingkatan yang ketiga, ketika seorang dia mengumpulkan ilmu, memiliki banyak ilmu, dia beramal dengan ilmu tersebut dan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama itu luar biasa. Ya, selalu bersinergi antara ilmu dengan amal dan bagaimana, ya, usaha mereka, bagaimana kesungguhan mereka di dalam beribadah. Ya, luar biasa. Contohnya saja Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Seorang yang sudah disepakati, ya, keilmuannya, kesalehannya, keimamannya, ya, beliau berilmu sudah jelas, ya, bahkan beliau juga berilmu dan juga beramal, ya. Diriwayatkan atau disebutkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i ketika bulan Ramadan berapa kali hatamnya? Berapa kali, Pak? Ya, ketika bulan Ramadan beliau itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ketika di luar bulan Ramadan setiap harinya seumur hidupnya 30 kali. Berarti sehari berapa? Sehari 1 kali hatam. Ini menunjukkan bagaimana, ya, kesesuaian antara ilmu beliau yang tinggi dengan amalnya. Ya, dan juga bagaimana tentunya itu menunjukkan bagaimana kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang itu dia semakin dekat kepada Allah kecuali karena apa? Ya, ada khasyah, ya, di dalam dirinya. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah, ya, dari hamba-hambaku yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Ya. Maka kita sudah sampai di mana kondisi kita di dalam menuntut ilmu agama. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Itu berkaitan dengan ya, kondisi, ya, tahapan marhalah di dalam menuntut ilmu. Maka jangan sampai seorang dia terputus selesai, ya, ketika sudah belajar pada tahapan yang pertama. Maka butuh seorang untuk dia mendalaminya lagi sampai dia bisa mengamalkan ilmunya, dan sampai, ya, pada tingkatan yang terakhir dengan ilmunya dia bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah hakikat seseorang menuntut ilmu yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kemudian di sini, ya, perlu untuk kami juga menjelaskan, ya, atau kita sama-sama belajar tentang urut-urutan seseorang belajar ilmu agama. Ya. Jadi yang perlu kita pelajari itu apa yang pertama? Apakah kita perlu belajar untuk berdebat dulu? Ya. Jadi menuntut ilmu agama dia memiliki tahapan. Sebagaimana di sini kami nukilkan, ya. Yang pertama, al-khutwatul ula. Ya, tahapan yang pertama bagi seorang ketika dia mau menuntut ilmu agama, an yabda'a bil ilmami bi nususil wahyi li'annaha hiyal manba'ur ra'is li dinillahi ta'ala. Ya. Maka hendaknya seorang kalau dia mau belajar agamanya benar, hendaknya dia memulai dari kitabullah, ya, dari Al-Qur'an. Makanya anak-anak kita, ya, dari sekarang sudah kita didik di tempat atau di sekolah yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya, karena ini cikal bakal ilmu itu sumbernya adalah dari Al-Qur'an. Ya.
Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, ya, itu 10 ayat 10 ayat. Ya, diajarkan sampai mereka faqih di dalamnya. Ya. Seorang kalau di awal belajar dia sudah meninggalkan Al-Qur'an, maka dia akan, ya, keliru di dalamnya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum ala amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sunnati." Ya. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan pernah tersesat, ya, selama berpegang teguh dengan keduanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka sebenarnya yang pertama, ya, sebagai sumber utama yang harus kita banyak pelajari adalah Al-Qur'an. Maka kata beliau di sini, ya, maka seorang fayabda'u bihifdzil Qur'anil Karim bihasbi taqatihi wa tafarrughihi. Maka hendaknya seorang dia mulai mempelajari Al-Qur'an dengan menghafalkannya. Ya. Atau dari yang paling bawah lagi, ya, kita belajar Al-Qur'an dari membacanya. Jangan sampai seorang penuntut ilmu dia tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ya. Dia berbicara tentang masalah jihad, tetapi ketika dia ngaji salah-salah. Ya, tidak ada perhatian dengan Al-Qur'an, maka ini keliru. Ya. Bahkan seorang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ya, khalifah yang mulia, bahkan termasuk yang dijamin masuk surga, beliau terbunuh oleh seorang penghafal Quran. Ya, sembari dia membacakan ayat inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, ya. Maka seorang dia harus dekat dengan Al-Qur'an. Ketika dia jauh dari Al-Qur'an, tidak belajar Al-Qur'an, maka dia bisa menyimpang, ya. Maka di sini kata beliau, maka hendaknya seorang, ya, dia mempelajari Al-Qur'an. Baik itu dia belajar membacanya, ya, dari huruf per hurufnya. Bahkan setiap huruf dari Al-Qur'an itu memiliki keutamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan pahala kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu pahala kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, ya. Jadi seorang yang belajar Al-Qur'an itu adalah sebagai bentuk dasar orang sungguh-sungguh dia belajar agama. Dia memperbaiki, ya, bacaannya kepada Al-Qur'an. Kemudian naik level lagi, dia menghafalnya, ya, dia menjadi bagian dari penghafal Al-Qur'an. Kemudian naik lagi, dia memahaminya, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Yaitu kitab yang kami turunkan, ya, yang diberkahi, yang tujuannya adalah liyadabbaru, ya, agar kita semua ini bisa mentadabburinya. Mentadabburi maksudnya apa? Memahami dan bisa mengamalkan. Makanya kenapa disebut tadabbur? Itu dari kata dal, ba dan ra, dubur. Akhirnya artinya apa dubur itu? Ya, akhir. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "La tada'anna, ya, fi duburi salatika Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jangan kamu tinggalkan di setiap akhir salatmu. Ya, artinya di akhir. Jadi tadabbur ini seorang memahami dan bisa mengambil faidah sampai dia bisa memiliki efek terhadap dirinya, maka itu namanya seseorang dia mentadabburi. Ya, dia membaca kemudian berefek kepada dirinya, maka itu namanya tadabbur. Ya. Kemudian seorang dia mengamalkannya, kemudian mendakwahkan Al-Qur'an. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Maka ini yang pertama, kalau kita mau benar di dalam menuntut ilmu agama, maka yang pertama kali kita pelajari itu adalah mempelajari Al-Qur'an. Ya, sudah sejauh mana kesungguhan kita belajar Al-Qur'an? Jangan-jangan selama ini kita masih salah di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, bisa jadi seorang dia pintar berkhutbah, ketika imam berantakan, ya, menunjukkan tidak ada perhatian dengan Al-Qur'an. Ya, maka ketika seorang dia ingin benar di dalam tahapan menuntut ilmu, maka mulai dengan Al-Qur'an.
Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di sini beliau menjelaskan wa nansau fi hadza bi mutala'ati tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Kita kan mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari juga tafsirnya. Di antara tafsir yang sederhana dan selamat ya dari sesuatu yang baik dari hadisnya ya atau dari pemahamannya adalah tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau yang disebut dengan Taisirul Karimir Rahman ya. Maka ini diantara tafsir yang sangat bagus ketika kita ingin belajar Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Kemudian kata beliau, wa ala talibi fil waqti nafsi an yajtahid fi dirasatil aqidati wal fiqh ya. Kemudian seorang hendaknya ya baru dia lanjut lagi ya. Dia mempelajari juga yaitu masalah-masalah akidah, terutama akidah-akidah yang ya berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa, Pak, Bapak, Ibu? Ada 6 ya. Jadi minimal 6 ini kita sudah benar di dalam mengimani rukun iman yang 6, maka ini yang paling pokok. Ya, minimalnya seorang dia belajar rukun iman yang 6 ini karena ini yang paling wajib. Ya, bahkan semua perkara akidah adalah wajib, tapi ini poros utamanya. Ya, seorang mempelajari akidah, kemudian mempelajari fikih, terutama berkaitan dengan rukun Islam yang 5. Ya, tentang salatnya, ya setelah syahadat salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ya, ini yang harus kita minimal kuasai. Ya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka itu ya tahapan yang pertama. Maka seorang dia mempelajari Al-Qur'an terlebih dahulu. Ya. Karena Al-Qur'an itu mencakup semuanya. Para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu di dalamnya terkandung 3 hal. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an terkandung sepertiganya adalah masalah tauhid, sepertiganya adalah masalah ahkam, hukum-hukum syariat, dan sepertiganya adalah berkaitan dengan kisah-kisah akhlak, adab yang bisa kita ambil ibrahnya. Maka ketika seorang dia mempelajari Al-Qur'an dari awal sampai akhir dengan pemahaman yang benar, ya, maka itu sudah bisa mencukupi ya bagi seorang penuntut ilmu. Kecuali kalau dia ingin memperdalam lagi, baru dia perdalam. Tapi ini yang wajib. Ya, yang harus diketahui oleh seorang muslim. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, ya di sini dijelaskan al-khudwatu tsaniyah. Tahapan yang kedua, ma'a hifdzika lil manba'il awwal li syar'illahi ta'ala wa huwal Qur'anul Karim, tushra'u fi dhabtil manba'i tsani wa huwa sunnatu an-nabawiyyah wa tabda'u bil ahammi fal aham. Ya. Maka kemudian selanjutnya seorang dia mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita jelaskan tadi dalam hadis Nabi, maka tidak akan seorang itu celaka dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ya, maka yang kedua yang harus dia konsentrasikan adalah belajar hadis. Ya, karena ini sumber kedua di dalam Islam. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, la kitaba afdal min kitabillahi subhanahu wa ta'ala walladhi ahusu ikhwani alaihi an ya'tanu bil Qur'anil Karim hifdhan wa fahman wa amalan faqad kana as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum la tajawazuna ashra ayatin hatta yata'allamuha. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada kitab yang paling afdal ya daripada kitabullah. Dan kata beliau, aku anjurkan kepada saudara-saudaraku ya agar mereka benar-benar memperhatikan masalah Al-Qur'an. Ya. Ya, kalau bisa di sini memang sudah ada pelajaran Al-Qur'an, sudah ada tahsinnya, ada tafsirnya, itu sudah Masya Allah. Ya, tahapan kita sudah benar. Hifzan wa fahman wa amalan. Ya, memperhatikan Al-Qur'an baik di dalam menghafalnya, termasuk membacanya, termasuk di dalam memahaminya dengan pemahaman yang benar, kemudian juga beramal dengan Al-Qur'an. Faqad kana sahabatu radhiyallahu taala anhum ya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi 10 ayat.
Ya, hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal, sampai mereka benar-benar faham baik itu kandungannya dan juga bagaimana pengamalannya. Ya, jadi benar-benar ilmu mereka mutqin, jadi selaras antara ilmu dengan amal. Mereka tidak tergesa-gesa, ya, terburu-buru untuk mendapatkan hasil. Makanya tujuan seorang menuntut ilmu itu apa? Ya, apakah untuk menjadi seorang ulama atau untuk bagaimana dia bisa beramal dengan ilmunya? Ya, kedudukan ulama itu adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tujuan utama seorang menuntut ilmu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, dan salah satu wasilahnya adalah menuntut ilmu, baru seorang bisa beramal dengan baik dan benar. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kata beliau, summa ba'da zalika al-iltina' bima shahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits. Kemudian setelah mempelajari Al-Qur'an, baik bacaannya, menghafalnya, pemahamannya dengan pemahaman yang benar, tidak keliru, ya, tidak menyimpang, kemudian beramal dengan Al-Quran. Kemudian kata beliau adalah seorang memperhatikan, ya, untuk memiliki perhatian terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, jadi hadis itu ada bertingkat-tingkat, dan seorang tidak mungkin dia tahu mana yang sahih, mana yang dhaif kalau tidak belajar juga. Ya, maka perlunya untuk kita belajar hadis agar amalan kita juga sesuai. Jangan kita sampai mengamalkan satu hadis ternyata hadisnya palsu. Ya, padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia, ya, mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Ya, karena ada orang yang muhdis, yang dia membuat hadis-hadis, ya, palsu. Nauzubillahi summa nauzubillah. Kata Syekh, wa ma'lumun anna al-ahadits allati shahhat 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiratun jiddan. Dan sudah kita ketahui bahwasanya hadis-hadis itu ya sangat banyak sekali. Ya. Lalu bagaimana kita mempelajari hadis? Ya. Kata beliau di sini, wa talabul ilmi al-mubtadi' aw al-mutawassit la yumkinuhu al-ihatah biha. Ya, kita yang masih pemula tidak mungkin bisa menguasai seluruhnya, itu tidak mungkin. Ya. Maka hunaka kutubun musannafa fi hadzal bab yumkinu ar-ruju' ilaiha. Maka ada beberapa kitab-kitab yang menjadi referensi. Bahkan ini di antara apa? Yang dianjurkan para ulama-ulama kita, bagaimana mereka menuntut ilmu secara tadarruj, bertahap. Ya. Maka dimulai dari satu yang kecil. Ya. Kalau kitab hadis yang paling sederhana apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah milik Imam An-Nawawi ini adalah standar ketika seorang mau belajar hadis, bahkan mau mengetahui keumuman agama melalui hadis, itu melalui Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Ada 42 hadis. Kemudian disempurnakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjadi 50 hadis yang disebut dengan Jawami'ul Ahkam, ya. Maka ini perlu. Jadi kalau kita sudah mau belajar hadis, pelajari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bahkan tidak hanya Al-Imam An-Nawawi yang menulis Al-Arba'in. Ya, banyak sekali para ulama yang menulis Al-Arba'in. Tetapi yang paling mencakup, ya, dalam bagian agama, bahkan disebutkan termasuk, ya, seluruh bagian agama, ada pondasi dasarnya di situ adalah miliknya Al-Imam An-Nawawi. Makanya kitab beliau begitu apa? Begitu termasyhur, ya, begitu dikenal dan bahkan dipelajari sampai saat ini. Ya, beliau yang sudah meninggal sekian ratus tahun, tetapi kitabnya masih dipelajari. Ini termasuk juga bagian daripada, ya, bagaimana ya, keikhlasan beliau di dalam menuntut ilmu. Bagaimana keikhlasan beliau di dalam menulis kitab yang singgahnya itu bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi amal jariah yang tidak terputus sampai hari kiamat. Ya, Masya Allah. Maka di antara kitab tersebut adalah Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Jadi kalau kita sudah hafal 40 hadis itu minimal. Ya.
Dan ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menghafal 40 hadis. Tapi para ulama menyebutkan hadisnya lemah. Tapi meskipun lemah bukan berarti itu menjadi apa? Ya, bukan menjadi kita apa? Tidak mau menghafal hadis. Ya. Jadi minimal 40 hadis Arba'in An-Nawawi itu kita sudah hafalkan. Ya, makanya seorang kalau dia belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, ya, dia mau ngecek bagaimana kesungguhan dia dalam belajar ilmu agama, sudahkah dia menghafal 40 hadis ini? Ya, kalau kita belum, berarti kita belum sungguh-sungguh. Ya. Dan seorang ketika dia sudah banyak, ya, berjidal, ya, berbantah-bantahan, tetapi tidak pernah menghafal hadis ini, bahkan tidak hafal sama sekali, maka ini menunjukkan dia berada pada asyibrul awal, ya, orang yang berada pada tahapan pertama yang biasanya cenderung sombong. Ya, istilah bahasa kita itu apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Ya, jadi banyak ngomong padahal ilmunya baru sedikit. Ya, maka ini semakin kita belajar, semakin kita tahu kalau kita ini tidak berilmu. Ya, lalu bagaimana mungkin kita mau menyombongkan diri? Ya, sedangkan kita belum memiliki apa-apa dari ilmu yang sangat luas ini. Ya. Kemudian kata beliau yang selanjutnya adalah Kitabu Umdatil Ahkam. Ya, termasuk yang pernah dinasihatkan kepada kami, ya, oleh Syekh Abdurrahman bin Musa Al-Nasr, kalau mau menghafal hadis, yang pertama adalah Al-Arba'in An-Nawawi. Kemudian yang kedua, kalau sudah hafal, lanjut ke Umdatul Ahkam. Ya, ini berisi fikih-fikih yang diriwayatkan hanya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, yang hadisnya pasti sahih. Kemudian selanjutnya, ya, adalah Kitabu Bulughil Maram. Ya, ini juga berisi hukum-hukum. Ya, Kitab Bulughul Maram. Maka seorang kalau sudah Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram, baru kemudian selanjutnya, ya, kepada kitab yang lebih besar, baru dia mempelajari Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab sunan yang lain. Ya, sekarang pertanyaannya, kita sudah sampai belajar tahap yang mana? Ya, itu ya. Kita ini sekarang tahap yang mana ya? Arba'in sudah selesai belum ya? Kan gitu. Sudah Arba'in Umdatul Ahkam sudah selesai belum? Belum juga. Ya, berarti kita ilmu masih sangat sedikit sekali. Syukur-syukur kita menyadari, berarti kita tidak termasuk kelompok yang pertama. Ya, karena kelompok yang pertama, Pak, ilmunya sedikit tapi dia sombong, ya, sukanya berdebat, berbantah-bantahan. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, ya, itu tingkatan yang atau tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, di sini kami bawakan, ya, bada'an yaluma talibu bi ahammi alatil ijtihad yabda'u li talibin fi marhalati ta'ammuki fi ma'rifatil khilaf wa turuqit tarjih sawa'un fil fiqh aw tafsir aw syuruhil ahadits. Ya, baru tahapan yang berikutnya. Ya, seorang kalau sudah belajar Al-Quran, ya, tadi dengan tafsirnya, kemudian juga fikih-fikih yang ada di dalamnya, termasuk akidah yang terkandung di dalamnya tadi, ya, termasuk juga kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrahnya, kemudian belajar hadis Nabi, ya, kemudian baru kita mau mendalami secara benar, ya, untuk bisa kita mengambil manfaat, untuk kita bisa berhukum dengannya, istinbat dengannya, istidlal dengannya. Maka, ya, seseorang baru kemudian mempelajari ilmu-ilmu alat. Ya. Maka di antara ilmu alat itu apa, Bapak Ibu sekalian? Yang paling standarnya adalah bahasa Arab. Ya, seorang kalau dia mau serius belajar agama, dia sudah belum serius belajar bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kita belum serius, maka bagaimana kita bisa mendalami dengan pemahaman yang lengkap, pemahaman yang sangat mendalam, yang sangat baik. Ya, di antara ilmu bahasa Arab ada nahwu, ada saraf, ya, ada ilmu al-badi, al-bayan, ada ilmu balaghah, ada ilmu arud, banyak sekali. Ya, dari ilmu bahasa pun sangat luas. Ya, dan itu menunjukkan betapa luasnya ilmu dan betapa dangkalnya, ya, pemahaman kita. Nah, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka di sini kata beliau, ya, fi marhalati ta'ammuki fi ma'rifatil khilaf,
ya, baru setelah seorang dia benar-benar bersungguh-sungguh mempelajari ilmu, belajar bahasa Arab dan alat-alat yang lainnya dari usul fikih, qawaidul fikih, usulut tafsir, mustalahul hadis, ya. Kemudian berkaitan dengan ilmu at-tarjih, ilmu rijal dan seterusnya. Ilmu itu sangat luas sekali. Ya, kalau kita belum mendalaminya, kita belum apa-apa. Ya, maka jangan kita pernah menutup diri dari menerima ilmu, dari menimba ilmu. Jangan pernah merasa puas dalam belajar ilmu. Ya. Maka seorang kemudian baru dia mempelajari masalah khilafiyah. Kemudian mempelajari turukut tarjih, memilih mana pendapat yang kuat, mana yang lemah, sehingga dia tidak apa? Ya, tidak salah, dan dia pun bisa, ya, memberikan pemaafan uzur. Oh, bisa jadi dia punya pemahaman fikih yang lain. Ini kalau seorang dia sudah mendalami. Ya, kalau kita mungkin masih awal, kita taunya oh berbeda, berarti salah. Ya, padahal belum tentu. Kalau seorang dia sudah mendalami dengan dalam, terutama berkaitan dengan masalah fikih, maka di sana banyak pendapat-pendapat para ulama, dan itu pendapat yang muktabar, pendapat yang diakui, yang kita tidak boleh saling mengingkari, ya, karena mereka punya dalil Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, tetapi dari sudut pandangnya berbeda, ya. Contohnya masalah apa? Yang disepakati apa? Dalam mengambil hukum, pertama Al-Qur'an, kedua sunnah yang sahih, ketiga apa? Al-ijma', ya. Kemudian yang keempat al-qiyas, ya, mengkiaskan, menganalogikan satu hukum dengan hukum yang lain. Terkadang dia berbeda dalam masalah, ya, selain dari Al-Qur'an dan sunnah, sumbernya sama, hadisnya sahih sama, tapi dalam mengkiaskan yang berbeda, ya. Maka ini yang perlu untuk difahami. Termasuk di antara para ulama ada mereka yang menerapkan apa? Ya, ada yang mentarjih, ada yang dia apa? Ya, menggabungkan, menjamak. Jadi misal ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan, mana yang lebih utama? Ya, misalnya dalam menggerakkan jari. Ya, ada hadis yang menyebutkan menggerakkan, ada yang menyebutkan tidak, dan dua-duanya sahih. Terus mana pilihan kita? Ya, kalau kita tidak mendalami masalah, ya, kaidah fikih, usul fikih yang mendalam, maka kita cenderungnya bisa jadi menyalahkan satu dengan yang lain. Ya. Maka ada sebagian ulama yang mereka mendahulukan tarjih. Ya, artinya hadis yang menguatkan, menggerakkan itu lebih kuat ditarjih. Ada yang menggabungkan al-jam', sebagaimana kata para ulama, al-jam'u khairun minat tarjih. Menggabungkan dua hukum lebih baik daripada mengalahkan salah satunya. Ya, jadi kalau ada dua yang berbeda, maka yang lebih baik adalah menggabung. Ya. Misalnya ada hadis ini mengatakan doanya begini, hadis ini mengatakan begini, maka yang afdal menggabungnya, berarti dua-duanya diamalkan. Ya, tetapi ada yang memahami, ya, memilih salah satunya. Ya, ini diantara beberapa contoh saja. Ya, bahwasanya ketika seorang sudah mendalami yang lebih dalam lagi, ya, sudah mempelajari usul fikih, ya, qawaidul fikih, ya, dan seterusnya, memahami ilmu lughah, ya, dari segi bahasanya, maka dia akan bisa lebih apa? Lebih bijak. Dan inilah kedudukannya para ulama, ya. Maka sehingganya mereka itu lebih bisa lapang dada, ya. Mereka bisa apa? Insyirahus sadr, ya. Karena mereka ilmunya sudah luas. Bahkan mereka seakan-akan apa? Ya, tidak mengetahui sama sekali, karena sudah mendalami ilmu itu ternyata tidak bisa dikuasai semuanya. Ya, hanya bisa sebagian-sebagiannya. Ya, bahkan hadis itu juga tidak bisa bagi kita mungkin, ya, untuk menghafal semuanya, termasuk Al-Qur'an. Ya. Maka kalau kita mau melihat bagaimana ketinggian ilmu, kita lihat dulu dari Al-Qur'an. Sudah sejauh mana kita bisa membacanya? Kemudian yang kedua, sudah sejauh mana kita bisa menghafalnya, sudah berapa surat atau berapa juz atau mungkin dah semua. Ya. Kemudian bagaimana tafsirnya, pemahaman yang benar. Kemudian sudahkah seorang itu mengamalkannya? Maka ini bahan untuk kita bermuhasabah, ya, bahwasanya ilmu yang kita miliki itu sangat sedikit. Oleh karena itu kita dituntut untuk selalu belajar dan belajar, ya, tidak pernah merasa puas dari menuntut ilmu.
Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an, mungkin ya ini sedikit yang bisa kami sampaikan dari tahapan ya menuntut ilmu agama. Intinya ya, mau dimanapun kita berada, jangan pernah kita merasa puas dalam hal ilmu yang kita miliki. Semakin seorang mendalami ilmu, bahkan mengamalkan ilmu, ya, seorang akan tahu bahwasanya selama ini kita ini belum berilmu ya. Terus mengapa kita kok sombong? Ya, na'udzubillahi summa na'udzubillah. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, falyatafaddal masykura. Ya. Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, insyaallah tidak ada ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah bagi kita, mudah-mudahan bisa menjadi bahan muhasabah dan juga bisa menjadi bahan motivasi ya untuk semakin semangat belajar ilmu agama, karena ilmu itu sangat luas bagaikan samudra, dan seorang sekuat apapun dia belajar masih tetap saja tidak akan bisa menguasai keseluruhannya ya. Sebagaimana kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit ya. Wa fawqa kulli zi ilmin alim, dan di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menjadikan ilmu kita sebagai ya, sebagai sesuatu yang menjadikan kita sombong. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.